Baiklah, selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kali ini pertemuan kita membahas tentang pemahaman administrasi negara dan pergeseran administrasi negara ke administrasi publik. Jadi administrasi negara sebenarnya berkaitan dengan atau administrasi menurut Uber Silalahi itu berkaitan dengan bagaimana menggerakkan orang, ya, 2 orang atau lebih, ya, atau sekelompok orang supaya bisa melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, cirinya adalah ada sekelompok orang atau 2 orang atau lebih melakukan kerjasama, kemudian di situ juga ada pembagian tugas, di mana pembagian tugas itu bisa melalui fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal dengan WAC, ya, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Ya. Di sisi lain, administrasi juga berkenaan dengan persoalan pengabdian seorang administrator kepada kekuasaan. Jadi bagaimana mempersiapkan pengabdian mereka untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi atau kewajiban-kewajiban yang diemban oleh seorang penguasa. Ya. Dalam hal ini bertindak selaku panglima politik, ya, di mana administrasi banyak mengabdikan dirinya pada kekuasaan tersebut. Namun di sisi lain, mereka dengan menggunakan cara berpikir dan bekerja secara rasional bisa meningkatkan kapasitas daripada penyelenggara organisasi atau pemegang kekuasaan bersangkutan. Kemudian pengertian administrasi menurut Siagian adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Nah, itu administrasi negara menurut Siagian. Kemudian dari Lanz juga memberikan pengertian lembaga administrasi negara Republik Indonesia, seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas pemerintah. Hal ini sudah ditetapkan atau diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam kesempatan ini, dalam pengertian administrasi negara seperti ini, maka fokusnya adalah pada kekuasaan pemerintah atau pada lembaga pemerintah. Nah, nanti sampai dekade terakhir terjadi pergeseran administrasi negara ke administrasi publik. Kemudian selanjutnya pengertian lain masih terkait dengan administrasi negara. Rumusan tugas pokok, susunan organisasi, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi material dan perlengkapan, hubungan kerja, administrasi perkantoran, administrasi perusahaan negara dalam segala bidang dan tingkatan pemerintahan. Keseluruhan merupakan rangkaian yang mempunyai hubungan timbal balik satu dengan lainnya. Artinya ketika kita berbicara administrasi negara, meskipun berkaitan dengan organisasi pemerintah atau kekuasaan pemerintah, banyak hal yang dikerjakan oleh administrasi di situ. Tentang organisasi, tentang kepegawaian, tentang keuangan, tentang material dan perlengkapan, hubungan kerja, administrasi perkantoran dan perusahaan. Artinya apa? Bahwa administrasi negara atau administrasi secara umum berlaku di semua lini organisasi. Yang jelas
prinsipnya adalah melibatkan lebih dari 2 orang atau kelompok melakukan kerjasama dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian sebenarnya pengetahuan tentang administrasi ini diperlukan dan dibutuhkan dalam segala bentuk organisasi yang ada, baik pemerintah maupun swasta, bahkan juga LSM. Sehingga sangat sangat benar kalau kita ingin mencapai okupasi pekerjaan di segala bidang, maka administrasi itu sangat dibutuhkan oleh organisasi manapun. Berikutnya adalah Atmo Sudirjo. Administrasi daripada negara sebagai organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Administrasi Modern, meliputi administrasi pemerintahan, administrasi ketatausahaan atau tata usaha negara, administrasi pembangunan, administrasi kerumah tanggaan, dan administrasi lingkungan. Dengan demikian administrasi negara itu semakin luas, tidak saja menyangkut keuangan, perlengkapan, kemudian juga organisasi kepegawaian, tetapi juga sudah menyangkut ketatausahaan, kemudian administrasi pembangunan, kerumah tanggaan, dan bahkan administrasi lingkungan. Sehingga cakupan kerja atau ruang lingkup kerja dari lulusan administrasi negara itu semakin luas, mencapai seluruh lini organisasi yang ada di dalam masyarakat. Ya. Ciri administrasi negara. Yang pertama adalah lebih terkait dengan lingkungan masyarakat negara maju. Jadi dari sistem tradisional sampai negara maju itu tidak lepas atau melibatkan diri daripada administrasi ini. Ya. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari kegiatan administrasi. Jadi dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, hampir setiap kegiatan di dalam masyarakat itu tidak bisa lepas dari kegiatan administrasi, terutama administrasi dalam pengertian yang sangat luas. Nah, meskipun dalam pengertian dalam keadaan sempit, pengertian sempit, hampir semua kegiatan masyarakat membutuhkan pencatatan pembukuan. Ya, meskipun nanti Anda menyelenggarakan organizer, ya, menyelenggarakan musik, menyelenggarakan upacara-upacara tradisional, hampir semua itu melibatkan kegiatan administrasi. Jadi tidak bisa lepas dari kegiatan administrasi meskipun dalam pengertian sempit. Jadi organisasi tidak ada atau kegiatan masyarakat tidak ada yang terlepas dari pencatatan secara administrasi. Yang berikutnya keterlibatan dalam kebijakan negara versus bebas netral dari tujuan negara dan pembangunan. Jadi meskipun mereka terlibat dalam kebijakan negara, maka diharapkan dalam praktiknya mereka bersikap netral dari tekanan-tekanan politik dari penguasa-penguasa politik negara, dari tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat individualis dan mementingkan kepentingan golongan atau kelompoknya. Kalau bisa berlaku demikian, maka administrasi itu akan bersifat ajak dan akan digunakan oleh setiap komponen masyarakat atau penguasa berikutnya, sehingga hasil-hasil kebijakan yang terdahulu akan menjadi orientasi para penguasa berikutnya. Tetapi ketika administrasi negara ini berlaku tidak netral, maka sering sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa sebelumnya itu tidak dilanjutkan oleh penguasa berikutnya. Kenapa? Karena di dalam dari kegiatan administrasi yang menghasilkan kebijakan-kebijakan publik itu kental sekali bernuansa pada tujuan-tujuan kelompok tertentu. Jadi bukan menjadi tujuan dari seluruh komponen masyarakat yang ada. Jika itu sudah menjadi sasarannya,
maka penting bagi para penguasa berikutnya atau para politik berikutnya, pemegang politik berikutnya untuk melakukan revisi bahkan mengganti dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ketika dirasa tidak kedap atau tidak peka terhadap kepentingan masyarakat luas. Ciri berikutnya adalah menekankan pada tertib administrasi, efisiensi dan orientasi kekinian. Jadi hal yang sangat penting adalah ketepatan waktu pihak-pihak penyelenggara administrasi ini untuk melakukan pencatatan, ya. Tidak bisa ditunda. Ya, misalnya kalau administrasi keuangan itu sehari sudah harus kita tutup, ya. Tidak boleh ditunda sampai besok. Laporan-laporan apapun mestinya tertib, tidak bisa ditunda hari esok. Lampiran-lampiran maupun bukti-bukti pendukungnya. Dan orientasi pada efisiensi, bagaimana administrasi itu dipentingkan adalah untuk mencatat segala transaksi atau kejadian yang terjadi. Di sisi lain adalah bagaimana mengupayakan organisasi yang besar itu mencapai efisiensi di dalam kerja. Jadi itulah tujuannya pencatatan. Kalau tidak efisien, buat apa dicatat? Apalagi terjadi kekeliruan yang sangat besar. Kemudian berikutnya adalah orientasi kekinian. Harus up to date. Harus selalu mengacu kepada kepentingan masyarakat terkini. Kalau tidak demikian, maka peran dan fungsi administrasi itu akan berkurang atau tidak didukung oleh masyarakat yang sudah melakukan perubahan sangat cepat. Oleh sebab itu, para pemegang administrasi ini harus betul-betul bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Ciri berikutnya melaksanakan tugas-tugas rutin pelayanan publik, tertib pemerintahan dan balancing agent. Ya. Jadi meskipun di organisasi swasta, apalagi di organisasi pemerintah, ya, harus dipahami bahwa mereka itu, para administrator itu adalah pelayan publik. Sehingga orientasinya atau sikap kenetralannya itu ditunjukkan semata-mata untuk kepentingan publik. Ya, sebagai balancing agent, penyeimbang antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. Bagaimana menciptakan tertib pemerintahan supaya para penguasa politik yang didukung oleh administrator yang tertib mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga di situ akan muncul keberimbangan pengisian kepentingan pemerintah sebagai seorang penguasa dengan kepentingan masyarakat. Kalau bisa berlaku demikian, maka kemunculan administrator profesional itu akan sangat mudah dilakukan. Karena mereka bisa menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Ciri berikutnya adalah pendekatan legalitas. Jadi administrator dianggap sebagai pelaksana saja dan mengarah pada tertib pemerintahan. Jadi penekanannya adalah bagaimana seorang administrator itu bisa melaksanakan keputusan-keputusan politik, ya. Sebagai pelaksana, administrator harus taat terhadap aturan-aturan yang ada. Meskipun tidak bisa lepas dari kegiatan bagaimana memberikan usulan dan perbaikan terhadap keputusan-keputusan politik yang ada. Jadi meskipun sebagai hanya pelaksana, tetapi dalam merumuskan keputusan politik berikutnya, mereka banyak berkontribusi dan diharapkan memberi kontribusi yang cukup untuk perbaikan keputusan-keputusan pemegang politik tertinggi. Ciri berikutnya adalah bahwa pelayanan administrasi yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan pelayanan yang diberikan oleh administrasi swasta. Penyelenggaraan pemerintahan yang ada itu adalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh swasta
atau yang tidak bisa dijangkau di dalam layanan swasta oleh masyarakat-masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah. Jadi pemerintah hadir di situ melalui aktivitas administrasi negara untuk bagaimana memfasilitasi dan melayani kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada. Bersifat monopoli dan atau semi monopoli. Jadi pada pelayanan-pelayanan penting daripada pemerintah seperti misalnya keamanan dan ketertiban, pertahanan dan keamanan, kelautan, kemudian itu adalah monopoli daripada administrasi negara. Sedangkan misalnya pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan itu bisa dilakukan secara semi monopoli. Jadi setengahnya adalah bersifat swasta, setengahnya adalah pelayanan publik. Atau sebaliknya setengahnya bisa diselenggarakan oleh swasta, sebagian besar diselenggarakan oleh administrasi negara. Dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Jadi berikutnya dalam melaksanakan pelayanan administrasi negara dan administratornya lebih mendasarkan pada undang-undang dan peraturan. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi penting sekali para penyelenggara administrasi ini membaca dan memahami produk perundang-undangan yang mengatur tata kerja dan tupoksi mereka. Kalau tidak, mereka maka dianggap melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan undang-undang. Tidak dikendalikan oleh pasar, melainkan ditentukan oleh rasa pengabdian pada masyarakat. Kemampuan untuk mencerna kebutuhan masyarakat dan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat akan meningkatkan profesionalisme seorang administrator publik. Ya. Jadi kepekaan ini sangat penting. Nah, ketika Anda bersifat individualis, orientasi ekonomi, maka kepentingan untuk pengabdian masyarakat ini akan berkurang. Terlihat di situ nampak jelas bahwa hasil pelayanannya itu akan tidak bersifat profesional. Kalau Anda berpikir demikian, sebaiknya Anda berada dalam administrasi swasta. Karena tujuan dan orientasinya adalah tidak saja pengabdian tetapi profit oriented yang untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan perusahaan Anda. Yang berikutnya adalah sangat tergantung pada penilaian masyarakat. Servis atau komitmen pelayanan terhadap masyarakat menimbulkan rasa percaya, rasa kepuasan, meningkatkan rasa kepercayaan publik atau trust dari masyarakat itu akan meningkatkan citra dari administrasi negara. Citra administrasi negara ini berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap penguasa publik saat itu. Karena penyelenggaraan administrasi negara secara profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kemudian Kayden memberikan ciri juga beberapa mungkin sedikit berbeda. Administrasi negara kegiatannya tidak bisa dihindari. Jadi tidak bisa dihindari, seluruh aspek kehidupan masyarakat itu akan terjangkau dan menjadi jangkauan administrasi negara. Karena banyak berkaitan dengan produk undang-undang, peraturan yang semuanya itu bermuara atau menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkraman produk undang-undang maupun peraturan yang ada. Memerlukan adanya kepatuhan, mempunyai skala prioritas. Jadi penting bagi saudara sebagai administrator publik memahami bagaimana menentukan skala prioritas di dalam pekerjaan maupun di dalam kegiatan kita sehari-hari. Mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Lintas pekerjaan adalah wilayah negara. Bahkan juga dalam dunia global ini, wilayah negara juga bisa menyentuh batas-batas internasional atau dunia global. Jadi daya jangkau dari administrasi negara dari tingkat lokal sampai ke tingkat internasional. Pimpinan atasnya atau top manajemen bersifat politis, tadi sudah dijelaskan. Pelaksanaannya sulit diukur. Jadi indikator meskipun sulit diukur, kewajiban bagi seorang administrator bisa merumuskan dari setiap rencana-rencana kerja yang harus dicapai oleh mereka. Ya, jadi harus bisa menyampaikan indikator-indikator yang jelas
supaya administrasi negara ke depan hasilnya lebih dapat diukur. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Nanti saya jelaskan apa harapannya. Jadi tingkat profesionalisme dari administrasi negara itu sangat dipentingkan. Sehingga dengan keterbatasan sumber daya, tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, maka diharapkan administrasi negara itu mengalami perubahan terus-menerus, kemudian berorientasi pada aspek kekinian, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkembang ini bisa terlayani. Oleh sebab itu, karena layanan administrasi negara ini untuk mencapai kepentingan masyarakat dalam segala aspek, maka pergeseran administrasi negara yang notabene kiblatnya banyak terkait dengan persoalan pemerintahan diarahkan kepada administrasi publik supaya bisa menjangkau keberimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat banyak. Jadi terjadilah pergeseran administrasi negara ke administrasi publik. Itu mulai dibicarakan di abad ke-19, sekarang sudah diberlakukan pada abad ke-21 ini. Landasan berpikir yang digunakan untuk pergeseran ini yang pertama, pelaksanaan administrasi negara ditujukan pada kepentingan publik. Berdasarkan pada pidato Prof. Supomo bahwa pembinaan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional. Jadi kalau pembangunan nasional itu akan mengarah kepada kepentingan publik. Kepentingan publik siapa yang harus membuat? Maka semua komponen bangsa harus membuat, merancangnya dan merencanakannya. Bukan hanya semata-mata dilaksanakan oleh negara atau pemerintah yang notabene adalah pihak-pihak yang berkuasa pada saat itu. Tetapi kiblat dari administrasi negara ini sekarang sudah diarahkan kepada kepentingan publik. Apa yang diinginkan oleh publik, mereka lah yang harus menulis dalam perencanaan dan tatanan tata negara yang ada. Jadi sudah mulai dibicarakan oleh masyarakat, diusulkan oleh masyarakat, pemerintah sebagian besar akan menjadi fasilitator dari kepentingan-kepentingan umum. Baik kepentingan masyarakat ansih maupun kepentingan swasta. Yang kedua, alternatif perencanaan sosial budaya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, bahwa pembangunan ditujukan pada upaya pemerataan, menekankan pada kualitas hasil dan bukan pada kuantitas pembangunan. Nah, ketika misalnya administrasi negara masih berlaku, ya artinya penekanannya pada government oriented, maka seluruh keputusan-keputusan politik dan perencanaan pembangunan dipikirkan dan dikerjakan oleh administrator pemerintah yang notabene sering sekali tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Selanjutnya ketika sudah bergeser ke administrasi publik, maka kebutuhan-kebutuhan perencanaan pembangunan disesuaikan dengan usulan dan kepentingan daripada masyarakat yang menginginkan pembangunan itu. Sehingga partisipasi masyarakat itu akan menjadi dominan, pemerintah itu akan menjadi fasilitator dan berupaya mengadministrasikan penyelenggaraan pembangunan serta mengupayakan sumber-sumber dananya yang juga sumbernya adalah berasal sebagian besar daripada masyarakat. Jadi masyarakat dipenuhi keinginannya melalui perencanaan-perencanaan yang mereka usulkan. Ketika muncul kepercayaan bahwa usulan-usulan mereka terpenuhi, kepentingan-kepentingan banyak terpenuhi, maka akan terjadi kepercayaan pada pemerintah untuk membiayai seluruh pembangunan yang ada yang direncanakan bersama pemerintah dan masyarakat. Yang berikutnya adalah revitalisasi sektor publik menghadapi keterbukaan ekonomi dan demokrasi politik. Meningkatkan fungsi-fungsi sektor publik dalam memenuhi tuntutan ekonomi politik, menciptakan birokrasi yang profesional dan netral birokrasi, mengurangi kekaburan peran politik antara birokrat dan politisi. Nah, dengan
pergeseran administrasi publik, kontrol terhadap penyelenggaraan negara oleh penguasa politik atau pemerintah yang berkuasa saat itu akan diimbangi oleh tuntutan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung maupun melalui perwakilannya. Di sisi lain, peran administrator di situ adalah selain menjalankan tugas para penguasa politik menurut undang-undang, mereka juga menjadi agen perumus usulan-usulan atau kepentingan daripada masyarakat untuk diwujudkan dalam keputusan-keputusan politik penguasa atau pemerintah pada saat itu. Jadi jelas sekarang politik perannya di mana, administrator perannya di mana. Ya. Jadi tidak terjadi kekaburan, meskipun nanti ada satu pejabat merangkap. Gitu. Misalnya bupati kepala daerah bisa merangkap menjadi kepala daerah yang notabene ini adalah kepala pemerintahan, bisa juga menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari politik yaitu bupati yang bisa menghasilkan keputusan-keputusan politik yang harus dikerjakan oleh administrator publik. Nah, inilah kepentingan-kepentingan daripada pergeseran administrasi negara ke administrasi publik. Berikutnya, demokrasi dalam birokrasi pemerintah, peran kontrol masyarakat atau rakyat dan netralitas birokrasi, menata kelembagaan birokrasi untuk memberikan akses besar terhadap peran kontrol rakyat, mengurangi dominasi peran politik daripada partai berkuasa pemerintah. Jadi bagaimana pergeseran administrasi negara ini harus dipahami sebagai peningkatan kualitas demokrasi dalam birokrasi pemerintah. Jadi kontrol pemerintah dan kontrol rakyat, apakah secara langsung maupun melalui perwakilannya, akan nampak jelas di dalam sistem penyelenggaraan administrasi publik. Ya, jadi kalau ada penguasa-penguasa yang tidak bisa memuaskan kepentingan masyarakat, maka mereka akan bisa dikontrol oleh rakyat, diajukan dalam proses hukum, atau diajukan dalam mosi ketidakpercayaan apakah melalui perwakilan di legislatif, atau pada saat proses politik berikutnya mereka tidak mendapatkan kepercayaan untuk berkuasa lagi. Sehingga nanti kepentingan-kepentingan untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat itu akan dimunculkan melalui birokrasi yang mereka bangun. Ya. Kemudian reorientasi ilmu administrasi publik dari government ke governance. Jadi sistem pemerintahan, politik, dan lingkungan yang berbeda membuat konsep teori pendekatan terhadap administrasi publik secara berbeda. Jadi kalau administrasi negara ANSI itu berkepentingan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan daripada negara yang notabene banyak diwarnai oleh para politisi yang berkuasa saat itu. Nah, tetapi pergeseran atau reorientasi administrasi publik berikutnya adalah governance. Bagaimana terbentuknya tata pemerintahan yang baik. Terjadi sinergitas antara masyarakat, pemerintah, swasta maupun komponen-komponen bangsa yang ada yang bisa mewarnai secara berbeda daripada perkembangan administrasi publik tersebut. Yang terakhir, administrasi publik Indonesia di era demokrasi lokal adalah bagaimana semangat kompatibilitas menjiwai budaya birokrasi, kompatibilitas. Jadi bagaimana supaya setiap komponen yang terlibat di dalam administrasi dapat membuat birokrasi kita ini semakin handal, ya, semakin kuat, bisa mensinergikan semua komponen yang ada. Penekanan pada fungsi pemerintah sebagai public service, jadi dia berfungsi sebagai pelayan publik yang juga menjadi fasilitator dan katalisator, tidak lagi menjadi pemain utama atau single fighter
atau penentu driving force dengan perubahan fungsi tersebut. Maka sesungguhnya telah terjadi perubahan dari administrasi negara menjadi administrasi publik. Pergeseran dari government menjadi otoritas governance yang menitik beratkan pada kompatibilitas di antara para aktornya, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi kapasitas yang dibangun itu tidak hanya pada kekuatan pemerintah saja, tetapi sudah terbagi-bagi baik masyarakat maupun swasta. Masyarakat juga diperkuat, swasta juga kuat, akan menjadilah negara yang sangat kuat. Yang disebabkan oleh orientasi atau reposisi administrasi negara ke dalam administrasi publik. Pergeseran ini sangat diperlukan. Yang pertama karena proses atau sistem atau prosedur hierarki atau lawful state tidak lagi menjadi faktor utama. Jadi kekuasaan negara tidak menjadi faktor utama. Meskipun tetap diperlukan. Bergesernya menjadi jadi lawful state ini kekuasaan untuk menghadirkan negara sebagai pelaku utama itu digeser oleh sinergitas daripada para komponen-komponen baik swasta maupun masyarakat. Menjadi teamwork, lisibilitas. Jadi kemampuan untuk mempermudah bagi masyarakat melakukan aktivitasnya atau memenuhi kebutuhannya secara baik. Berorientasi pada hasil, result. Ya. Harus dikedepankan. Hal ini disebabkan adanya ketekanan diferensiasi tuntutan publik. Jadi result, teamwork, lisibilitas harus semua dikedepankan. Administrator yang mendalami administrasi publik dituntut memiliki pengetahuan, skill, kemampuan, profesionalisme, kapabilitas untuk mengembangkan konsep organisasi dan manajemen, serta mengorganisir dan manajemen aktivitas dan infrastruktur dalam memahami tuntutan dan melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Jadi para administrator harus menjadi inovatif dan kreatif untuk melakukan redefinisi atau perubahan-perubahan menyesuaikan kepentingan administrator untuk bisa profesionalisme dalam rangka menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Jadi kepentingan atau tuntutan dari masyarakat sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Apa yang menjadi harapan dari teori administrasi? Jadi ketika Anda sekarang sudah mendapatkan gambaran tentang administrasi publik, apa yang menjadi harapannya? Ketika Anda belajar administrasi negara ini, teori administrasi negara ini. Yang pertama, memahami suatu gejala administratif dan membentuk konsep tentang gejala tersebut. Jadi ketika Anda sudah memahami administrasi itu adalah kegiatan atau proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Anda harus memahami proses itu. Ya. Memahami juga kelompok yang mana, bagaimana dia harus bekerja sama, bagaimana dia merumuskan tujuan-tujuannya, apa yang menjadi motif untuk melakukan kegiatan organisasi. Nah, ini yang harus Anda pahami, sehingga nanti saya kuliah di ilmu administrasi negara itu atau di administrasi publik, apa sih kepentingan saya? Ya, Anda sudah mencermat secara sederhana tentang teori administrasi negara. Menggambarkan dan memaparkan suatu kejadian atau keadaan administratif secara lengkap dan utuh sebagaimana adanya. Bagaimana Anda bisa melaporkan, memproses administrasi keuangan? Bagaimana Anda menata
kepegawaian melalui administrasi kepegawaian. Bagaimana Anda bisa menata logistik melalui administrasi perbekalan dan perlengkapan atau administrasi perkantoran. Baik dari administrasi zaman tradisional sampai teknologi modern yang didukung oleh teknologi informasi sekarang. Menerapkan hubungan antara gejala dan administrasi. Meramalkan dan memikirkan apa yang akan terjadi di masa datang pada administrasi. Ya. Jadi sekarang ini kegiatannya Anda mungkin tidak pernah kita bayangkan kalau kita akan sekarang sebagian besar kehidupan kita ini sangat tergantung pada dunia maya. Ya, jadi baik dari sisi administrasi, ya, kemudian dari sisi bisnis, ya, dari sisi layanan publik, ya, itu sudah tata kelolanya banyak menggunakan teknologi informasi. Ya. Jadi Anda tidak perlu berjumpa secara langsung, tetapi layanan publik kita sudah bisa terlayani. Kedepannya akan lebih dahsyat daripada ini. Ya. Jadi sekarang masih menyentuh dalam persoalan-persoalan fisik yang bisa dilihat, diraba dan dirasa, yang bisa dilihat, dibuktikan dan sebagainya. Tapi mungkin nanti administrasi sudah pada tataran yang berbeda, yaitu menyentuh rasa, ya, menyentuh tuntutan secara kualitas pemikiran, hati dan sebagainya. Jadi tidak lagi berpikir soal fisik yang terlihat. Kemudian mengontrol atau menguji suatu pengetahuan administratif yang telah ada. Jadi Anda bisa melakukan penelitian-penelitian, memperdalam kajian-kajian tentang administrasi negara. Selanjutnya, kelemahan teori administrasi di negara-negara berkembang yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah kurangnya riset yang inovatif yang dilakukan oleh teoretikus ilmu administrasi maupun birokrasi yang tidak responsif terhadap reformasi. Jadi kurangnya riset, kurangnya keberanian untuk melakukan riset terhadap administrator korup yang notabene banyak dilakukan oleh penguasa tunggal. Jadi jarang orang yang berani melakukan riset terhadap para penguasa saat ini. Biasanya riset-riset dilakukan pada para administrator yang sudah berhasil, ya, untuk menampilkan keilmuan yang pantas ditiru. Tetapi tidak berani atau tidak punya keberanian untuk meneliti administrator yang korup yang banyak menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Kembali lagi pada persoalan keberanian untuk melakukan korisi terhadap kekuasaan. Kurang responsifnya pemerintah sehingga puas dengan keberadaan administrasi yang konservatif. Jadi sebagian besar para administrator itu puas dengan kedudukannya sekarang, ya, puas dengan kedudukannya yang sudah dianggap berhasil sekarang. Jadi jarang melakukan inovasi-inovasi baru. Tenaga pengajar dosen maupun mahasiswa kurang tertarik dalam pengembangan teori administrasi. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kurang inovatif karena masih menggunakan banyak teori-teori lama, ya. Perguruan tinggi kurang tertarik dalam pengembangan administrasi. Justru di perguruan tinggi adalah pusat dari perkembangan ilmu pengetahuan, justru tidak melakukan perubahan. Ya, seperti sekarang misalnya semua memakai IT, tapi masih banyak perguruan-perguruan tinggi plus dosennya tidak mau memanfaatkan teknologi informasi. Jadi padahal mereka diharapkan untuk melakukan perubahan secara perintis di dalam perguruan tinggi. Rendahnya penghargaan material dan non material
bagi pengembangan teori administrasi. Nah, selanjutnya adalah ilmu administrasi dapat membentuk pola pikir manusia. Jadi Anda harus pahami bahwa ilmu administrasi diharapkan dapat membentuk perubahan pola pikir. Yang pertama adalah upaya spekulatif dalam menciptakan pandangan yang sistematik mengenai seluruh realita penalaran ilmu administrasi. Jadi diharapkan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulasi ya. Kalau belum ada hasil terlihat seperti spekulasi ya. Untuk menciptakan cara pandang yang lebih baik tentang administrasi publik. Melukiskan hakikat realita awal dan akhir perkembangan ilmu administrasi yang berada dalam pikiran manusia. Jadi kalau Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, hendaknya dicatat dan dituliskan untuk menjadi cikal bakal perubahan terhadap ilmu administrasi. Jadi ketika Anda melakukan kajian, penelitian dan ide-ide gagasan yang berkembang, hendaknya dibicarakan terus-menerus sehingga bisa menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif dan kreatif untuk perkembangan ilmu administrasi. Menentukan batas-batas dan jangkauan serta keabsahan nilai-nilai dasar ilmu administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk merealisasikan ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita belajar tidak mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keilmuan dari ilmu administrasi itu tidak dipahami dan tidak memperoleh manfaat secara maksimal baik diri sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat banyak. Berikutnya adalah penyelidikan secara kritis atas pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai ilmuwan, baik secara empirikal maupun secara transendental terhadap ilmu administrasi. Daya kritis dari para akademisi atau cendekiawan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas ilmu administrasi negara, plus bisa merubah pola pikir manusia berikutnya. Jadi seperti sekarang ini kita menggunakan teknologi itu adalah merupakan penciptaan inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh daya pikir manusia-manusia yang berpikir kritis terhadap berbagai problem administrasi yang ada. Ya. Jadi secara manual mungkin mereka merasakan tidak akan mungkin toh bisa melayani secara baik seluruh manusia yang terus berkembang jumlahnya. Maka harus diciptakan sesuatu yang bisa melipat gandakan sistem layanan publik untuk bisa melayani lebih banyak orang. Oleh sebab itu muncullah administrasi yang didukung oleh teknologi informasi. Disiplin ilmu yang dapat mengantarkan para ilmuwan administrasi untuk berpikir kritis, rasional, objektif, efisien, dan efektif. Nah, inilah yang penting bagi kita untuk menghadirkan keilmuan administrasi publik untuk menjadi ilmu pengetahuan yang terus dipelajari, dikritisi, sehingga menghasilkan pemikiran yang rasional, objektif, efisien, dan efektif. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, saya dapat skemakan sebagai berikut. Jadi skema administrasi publik, sejak awal kita berpikir tentang governance, jadi pemerintah sebagai pelaku utama, kemudian diorientasikan atau dirubah atau bergeser menjadi governance, ya, menjadi administrasi publik. Ya. Nah, ketika berbicara soal governance, maka pemerintah sudah melakukan sinergi dengan pihak swasta dan public civil atau society masyarakat. Siapa yang bisa mensinergikan dari komponen-komponen yang ada ini adalah administrasi. Ya. Siapa administrasi? Administrasi adalah prosesnya, keilmuannya,
Yang melakukan adalah administratornya. Nah, itulah pola berpikir sederhana kita, bagaimana administrasi publik ini bisa menampilkan sinergitas dari berbagai komponen yang ada, ya. Yang sekarang ini perkembangannya adalah kalau ini adalah governance, berikutnya yang terakhir adalah pentahelix governance. Jadi ada pemerintah, swasta, masyarakat, dan media. Di media ini akan menjadi sangat penting, ya. Jadi media, humas, ya, termasuk juga wartawan dan sebagainya, itu menjadi komponen yang sangat penting di dalam perkembangan administrasi publik ke depan. Kita lanjutkan dengan reorientasi pemikiran tentang sistem layanan administrasi. Nah, ketika sudah pergeseran dari administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaku utama ke administrasi publik dengan sistem governance, maka sistem layanan administrasi itu pun mengalami perubahan. Orientasi pada kekuasaan negara yang membuat segala upaya penyelenggaraan administrasi dengan demikian diartikan pada negara atau sarwa negara. Jadi kekuasaannya negara berpikir dengan administrasi negara, yang berpikir sarwa negara, serba negara yang mengerjakan, ya, itu akan digeser kepada administrasi publik pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk kepentingan publik. Jadi kembali pada tujuan pertama diciptakan oleh administrasi oleh Woodrow Wilson. Sebenarnya administrasi diciptakan oleh Woodrow Wilson sudah sejak awal berorientasi pada administrasi publik. Tetapi dalam perkembangannya, pergeserannya itu tergantung pada pemikiran dan inovasi dari para pemimpin dan penguasa pada saat itu, sehingga berkembanglah administrasi negara yang memperkuat posisi negara atau pihak berkuasa saat itu untuk menyelenggarakan negara. Nah, apakah pada saat ini yang sudah dunia administrasi publik masih orientasi pada administrasi negara? Anda bisa menilai, nanti Anda bisa melakukan kajian dan penelitian. Kalau masih sebagian besar peran negara menunjukkan atau terlihat mewarnai administrasi negara, administrasi kita, maka dia masih berorientasi pada administrasi negara. Meskipun dalam produk undang-undang sudah banyak tersirat di situ melibatkan masyarakat, melibatkan pihak swasta dan sebagainya, dalam prakteknya juga banyak para pemimpin-pemimpin politik masih mengandalkan kepentingan negara untuk kelanggengan kekuasaan mereka. Hingga prakteknya pun masih tetap berorientasi pada praktek administrasi negara. Kebijakan pemerintah bersumber pada aspirasi masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat. Nah, ini orientasinya. Jadi seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah sudah mulai bergeser pada kepentingan masyarakat. Peran administrasi publik. Oleh sebab itu sekarang dirumuskan apa yang menjadi peran administrasi ketika pergeserannya sudah menjadi administrasi publik. Nah, sekarang yang pertama memberdayakan masyarakat. Kalau administrasi negara memberdayakan administrator untuk kepentingan negara. Jadi para pegawai dan sebagainya diberdayakan, tetapi untuk memenuhi kepentingan politik yang berkuasa saat itu. Ya, bagaimana meningkatkan kapasitas kepercayaan masyarakat, bagaimana mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Ya. Tapi orientasi administrasi publik sekarang harus dan wajib pertama memberdayakan masyarakat. Karena dengan masyarakat berdaya, pekerjaan pemerintah itu akan semakin ringan. Akan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau swadaya. Menciptakan demokrasi atau democratic governance. Ya.
Jadi Rondenelli menciptakan democratic governance. Tata kelola pemerintah atau democratic governance ini adalah sebenarnya sistem layanan publik itu didasarkan pada tata kelola yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah hanya sebagai fasilitator, bahkan secara gamblang disebutkan bahwa pemerintah itu adalah sebagai pelaksana dari amanat rakyat. Menciptakan layanan publik yang bermanfaat bagi publik. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi segelintir orang atau sekelompok orang. Menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi. Penguatan dan pengembangan kapasitas institusi. Jadi institusi pemerintah, swasta maupun institusi-institusi yang berkembang di masyarakat harus dikuatkan untuk mendukung seluruh aktivitas administrasi publik yang notabene untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen yang terlibat. Jadi tidak saja pada rakyat, tetapi juga berimbas pada posisi pemerintah menjadi kuat, berimbas pada swasta sebagai pelaku ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang juga bisa memperkuat kapasitas negara. Yang berikutnya meningkatkan partisipasi, pengembangan desentralisasi dan otonomi. Jadi setiap komponen yang terlibat tidak saja berupa desa, tetapi sampai ke tingkat-tingkat yang paling kecil mampu melakukan swadaya mandiri untuk meningkatkan kapasitas menuju kesejahteraan masyarakat. Penguatan kemitraan di sektor publik dan swasta. Jadi sinergitas daripada publik dan swasta ini saling memperkuat sehingga kapasitasnya semakin kuat, menjadilah negara kuat dan ditakuti disegani oleh negara lain bukan karena kekuatan senjatanya, tetapi karena kemampuan administrator yang kuat, memberdayakan kemampuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dengan notabene ketertiban, keamanan di dalam masyarakat menjadi tinggi, ya, gangguan dari negara-negara lain menjadi enggan atau tidak terjadi karena dilihat masyarakat kita sejahtera, perilakunya baik-baik saja, kemudian happy, tidak menyinggung perasaan negara lain, sehingga kekuatan administrasi yang bersinergi inilah yang menjadi kekuatan penakluk dunia. Jadi model seperti negara Jepang yang memiliki administrasi yang kuat, akhlak mulia, etika dan sebagainya baik terhadap masyarakat, pegawai, lingkungan dan sebagainya sangat bijak, akan menjadi sorotan dan bahan pembelajaran administrasi publik di seluruh dunia. Ya, berbeda dengan negara-negara adidaya karena senjata itu sering sekali dicemooh dan tidak menjadi referensi untuk belajar tentang administrasi publik di negara bersangkutan. Kegiatan berikutnya adalah penyediaan public good. Jadi barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Menyusun regulasi dan kebijakan publik, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penguatan sistem ekonomi dan politik bangsa, penguatan di bidang peradilan, kemudian administrasi hubungan luar negeri. Jadi sebenarnya kegiatan administrasi publik itu sangat luas. Ya, public good di situ apa saja? Kesehatan, pendidikan, ruang-ruang publik, ya, rekreasi, penyelenggaraan lingkungan dan sebagainya. Jadi bagaimana keterlibatan administrasi publik dalam seluruh lini kegiatan masyarakat. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau kita kuliah di administrasi publik itu akan bisa masuk di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah itulah penjelasan saya terkait dengan administrasi negara dan pergeserannya, sehingga penting untuk Anda pahami bahwa reorientasi administrasi negara penting dilakukan baik secara teori maupun secara praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sederhananya seperti ini,
administrasi negara itu adalah pelaku utamanya adalah negara yang notabene dikendalikan oleh kekuasaan politik saat itu, di mana seluruh administrator atau pegawai-pegawai administrasi negara atau pemerintah itu banyak berorientasi pada kepentingan penguasa politik pada saat itu. Yang kedua, seluruh kebijakan-kebijakan dan program pembangunan banyak dikerjakan dan direncanakan oleh administrator administrator negara. Ya. Selanjutnya diorientasikan kepada administrasi publik. Ya. Jadi kekuasaan berada di semua pihak. Swasta, pemerintah, rakyat, bahkan media. Ya. Mereka wajib memberikan kontribusi terhadap perkembangan administrasi publik, baik secara kualitas, ya, produktivitasnya, efisiensinya, efektivitasnya, dan pencapaian kepentingan-kepentingan publik. Sehingga baik maupun buruk, menurun atau meningkat kapasitas negara, itu akan sangat tergantung pada sinergitas komitmen daripada para pelaku-pelaku di dalam administrasi publik. Pemerintah, swasta, masyarakat, maupun media. Semoga penjelasan ini bisa saudara-saudara pahami, sehingga sebenarnya bagi kami sangat positif dan beruntung bisa studi di dalam administrasi negara. Karena dari situ kita akan memahami kepentingan-kepentingan administrasi negara dan administrasi publik bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Semoga kuliah hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang mengapa pentingnya pergeseran administrasi negara ke dalam administrasi publik. Terima kasih.